Oke, bertemu lagi di Halim Presiden X di Halim Movie Review. Oke, hari ini di bulan Agustus kemarin di tanggal 26 Agustus tahun 2022 Ane berkesempatan untuk menyaksikan film Mencuri Raden Saleh. Ini salah satu film yang Ane tunggu-tunggu banget dan Ane menaruh ekspektasi yang rendah gitu buat film ini, tapi ternyata filmnya luar biasa banget dan menurut Ane takjub banget dengan visual dan filmnya tuh aneh takjub banget dengan film dari si Mencuri Raden Saleh ini. Oke, sebelum kita mulai saja, kita mulai saja mereview film movie Mencuri Raden Saleh. Oke, jadi diceritakan pencurian terbesar di abad ini tinggal menghitung dari menjelang tanggal eksekusinya. Jadi ada sekelompok kompotan yang beranggotakan beberapa orang gitu ya. Beberapa orang kompotan ini sudah lengkap dan siap menjalankan misi untuk mencuri lukisan sang maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan di Ponorogo. Pemalsuan, peretasan, pertarungan, dan manipulasi terjadi dalam pencurian berencana yang dijalankan oleh sekelompok anak muda amatiran. Jadi di sini film ini tuh sebenarnya tidak ada tokoh utama, bukan satu tapi banyak tokoh utamanya. Jadi yang aneh suka dulu dari film ini adalah film disutradari oleh Angga Sasongko, di mana dia pernah menggarap beberapa film dari filosofi pop kalau nggak salah, aneh lupa. Nah, jadi dia akan menggarap lagi film si Mencuri Raden Saleh ini. Oke, jadi yang aneh suka dulu dari film Mencuri Raden Saleh ini, aneh suka dengan visual yang dihadirkan di film Mencuri Raden Saleh ini. Kenapa? Karena buat tadi visual film Indonesia tuh menurut tuh biasa-biasa banget gitu kan. Nah, terakhir nonton aja cuma Pengabdi Setan. Tapi sedangkan nonton film ini, Anda cukup terpesona dengan visual yang dihadirkan di Mencuri Raden Saleh ini. Anda cukup suka dengan visual yang ada di Mencuri Raden Saleh ini. Apalagi ada beberapa scoring musik yang benar-benar ciri khas banget buat Mencuri Raden Saleh ini. Banget visual atau scoring musik yang menurut ini film Mencuri Raden Saleh banget ya. Ketika dengan scoring musik ya, itu adalah film Mencuri Raden Saleh. Saya suka di situnya visual dan scoring musik ya. Dan di sini penokohan di film ini ya, ini saya suka banget penokohannya. Kita tahu tokoh utamanya emang banyak, tapi yang di highlight itu cuma ada dua, si Piko sama si Ucup. Dua karakter itu yang kita highlight di film Mencuri Raden Saleh. Jadi si Piko ini, dia ini pinter banget ngebuat replika dari lukisan-lukisan terkenal. Dan si Ucup ini yang menyodorkan atau yang punya ide gitu, kita mau kemana aja gitu. Nah, saya suka dengan kedekatan kedua karakter ini gitu kan, saling melengkapi lah. Yang satu bikin perencana, yang satu bikin lukisan aja gitu. Nah, suka banget loh. Jadi pendalaman karakter di Piko sama si Ucup nah cukup suka, dan beberapa karakter di sini kayak si Sarah, terus si Tuk-Tuk, si Vela sama si Gofar itu juga ada latar belakangnya gitu. Ada si Vela yang orang kaya raya, ada si Gofar sama si Tuk-Tuk, si kakak beradik ini gitu kan ya. Dia punya masalah juga gitu, gimana caranya gue bisa dapat duit gitu. Nah, ditawarkanlah dia menjadi anggota dari si Mencuri Raden Saleh ini. Nah, saya suka dengan pendalaman karakter yang ada dan latar belakangnya cukup suka banget ya. Dimana si Pikonya ini emang wah, orang tua gue gini gitu kan. Tapi satu sisi kita juga kasih juga sama si Ucup gitu. Nah, ada beberapa aksi-aksi dan apa yang namanya sinematografi yang menurut Anda keren banget di film ini. Ini ada film heist ya, film heist Indonesia tuh jarang banget. Bagi ketika digarap pun juga biasa-biasa aja gitu kan. Sedangkan waktu itu Anda nonton trailer yang cukup berekspektasi rendah nih, ekspresi rendah banget. Tapi ternyata filmnya keren sekali gitu kan. Anda cukup suka dengan sinematografinya. Itu Anda suka banget sih sinematografinya. Bagi sinematografi yang menurut Anda tuh keren banget ya Allah, tuh bagus banget gitu. Dan emang ini film Indonesia harus seperti ini gitu kan. Ini patokan untuk film heist kita Mencuri Raden Saleh ini nih. Kita punya patokannya tuh si Mencuri Raden Saleh ini gitu. Nah, itu fotografinya, dan kita masuk ke ceritanya yang aneh kira bakal ini cerita bakal diapain, ini ceritanya bakal seperti apa nih ceritanya. Ternyata ceritanya bener-bener keren banget gitu di film ini. Nah, cukup suka dengan dia mendalamin karakternya. Dia harus bikin rencana-rencananya dengan secara matang. Bukan terus si Pikonya ini bikin lukisan dengan sehati-hatinya
bener-bener hati-hati banget gimana biar caranya biar bisa mirip gitu kan si lukisannya sama lukisan aslinya di Raden Saleh ini gitu, yang bener-bener bagus banget. Tapi ketika dia dikasih filosofi-filosofi yang ada di lukisan Raden Saleh ini gitu kan, yang penampakan penangkapan di Ponorogo gitu, itu aneh cukup suka banget. Dia pelan-pelan gitu, dia nge-planningnya tuh pelan-pelan gitu, sepedanya nge-hire anggota kita mikir juga nih gimana nih anggotanya hire satu persatu. Terus ketika wah kayaknya ada yang bolong-bolong nih, kita butuh orang yang bisa ngebuat rencana yang matang, rekrut lagi gitu kan, dicari lagi orang. Kita cukup suka banget gitu. Ini bagus banget dari filmnya, cukup suka banget dengan dia nge-planning pelan-pelan dan ceritanya bener-bener pelan-pelan banget dan banyak plot twist. Tuh aneh suka banget tuh, jadi plot twistnya nggak maksa gitu, waktu saya gak maksa. Terus ada suka lagi di film ini kan emang ada product placementnya ya. Product placementnya ini emang nggak terlalu ngeganggu banget, pas lah dia ada Fulo, ada Blibli, terus ada kripto juga. Emang dia ngebayangin pakai kripto gitu kan si para pejabat-pejabat ini gitu. Nah terus penokohan di villainnya ini cukup suka banget, manusiawi, dan ya inilah sifat manusia banget lah. Yang ketika kan si ada tokohnya mantan presiden gitu, dia udah lama tuh atau dia pengen banget punya lukisan Raden Saleh ini gitu kan, dan ada emang mantan presiden ini tuh punya masalah juga gitu. Nah, cukup suka di situ, emang manusiawi banget ya, dia emang ingin banget punya lukisan Raden Saleh ini, tapi itu lapisan-lapisan plot twistnya benar-benar mantap gitu, karena suka banget di situ. Itu karena suka, pasti film ini nggak ada yang sempurna dong ya, tapi mungkin anda nemuin di sedikit banget tentang apa ya, kesalahan atau kekurangan dalam film ini gitu kan ya. Nah contoh ini emang sedikit banget lah kan ya, apa ya kekurangannya gitu. Ini aneh bisa sebutin juga nih, kita langsung sebutin aja. Jadi yang aneh kurang suka dari film itu adalah dia emang dialog di film Indonesia agak-agak apa ya, terlalu kaku mungkin kali ya, mungkin itu terlalu kaku mungkin. Terus ada beberapa scene yang menurut aneh tuh kayaknya banyak banget plot hole-nya gitu kan, banyak banget plot hole yang ada di film Mencuri dan Saleh ini gitu kan. Tapi kita bisa maafkan mungkin ya, mungkin bakal ada sequelnya atau gimana, kita tunggu saja. Karena emang ada mid credit yang di akhir-akhir itu ada mid credit scene juga gitu, yang kita bisa lihat emang mid credit scene itu bakal bisa menunjukkan kita ke film keduanya Mencuri dan Saleh ini gitu kan. Nah ada beberapa apa ya, passing pace-nya tuh agak-agak aneh gitu kan. Passing pace-nya emang agak-agak aneh, maksudnya dia ke passing ini agak-agak susah banget gitu ya. Kayak agak kurang lah. Terus emang di awal-awal tuh menurut saya tuh udah ngantuk banget di awal-awal tuh, udah ini tadi diapain ya ceritanya ya. Ternyata emang ketika di pertengahan udah dia nemu masalahnya apa, itu udah seru lagi tuh filmnya. Terus turun lagi, tapi kita dikasih apa ya, dikasih jeda dulu gitu kan, cukup sekali situ. Dan ya emang kekurangan emang di awal doang, emang mungkin mana yang di awal doang gitu. Itu mungkin kekurangannya kali ya. Ada beberapa dialog yang agak-agak aneh yang ada dengar, terus ada beberapa pacing yang kurang suka, dan emang di awal film tuh menurutnya agak sedikit membosankan gitu kan ya. Ya tahu maksudnya kita maksud tiba-tiba langsung mencuri gitu, enggak gitu. Dan emang ada banyak lah ya, ada plot hole-nya lah sih di film Mencuri dan Saleh ini. Tapi kita tunggu saja buat sequelnya, siapa tahu bakal ada sequelnya dari Mencuri dan Saleh ini gitu kan ya. Oke, itu adalah review dari film Mencuri dan Saleh yang menurut anda nggak expect banget ya, ternyata filmnya sebagus ini gitu, dan worth it banget kalian tonton gitu. Dan mungkin sama ini pencahayaannya menurut anda agak kurang gitu ya. Beberapa scene menurut anda tuh gelap banget ya, aduh ini gelap banget gitu. Dan film ini emang cocok banget kalian tonton di bioskop, dan menurut anda keren banget nih filmnya, bagus banget ya. Kalau kan kita bandingkan Pengabdi Setan masih oke, masih bandingan ini si Mencuri dan Saleh ini masih ada kekurangan yang bisa kita toleransikan, dan kita bisa lihat kekurangannya emang di film Indonesia seperti itu. Tapi perkembangan di industri film Indonesia tuh bakal semakin ke atas gitu kan, masih semakin bagus gitu. Dan Mencuri dan Saleh ini aneh bakal kasih rating 8/10, dan emang menurut aneh bener banget sukanya, dan kekurangannya sedikit banget, kayak pencahayaannya kekurang gitu di beberapa scene. Terus ada plot hole-nya emang kurang nutupin gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Terus ada dialog menurut aneh agak kurang di film ini, dan pacing-nya menurut aneh ada beberapa scene yang
kurang nendang gitu, dan emang di awal cerita emang agak susah kita beradaptasinya gitu kan, agak lama lah beradaptasi di film si ini Mencuri dan Salah ini. Oke. Oke, mungkin sekian dulu buat review Mencuri dan Salah ini. Menurut kalian gimana, sudah nonton film ini? Gimana, worth it kah, atau menurut kalian gimana tentang film Mencuri dan Salah ini? Dan menurutnya keren banget film ini, dan kalian wajib tonton di bioskop. Masih ada, kalian tonton aja dulu film si Mencuri dan Salah ini. Oke. Jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode movie review berikutnya. Bye bye.